pemilu dan pilkada udah selesai nih. Udah selesai, betul. Terus apa lagi kerjanya KPU nih? Iya. Setelah pemilu pilkada apa kerja KPU? Dari seluruh 11 rangkaian tahapan itu, kita zero sengketa di Bawaslu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita di channel IJTV. Akhir-akhir ini baru saja kita menyelesaikan pesta demokrasi di Provinsi Jambi. Tentu dengan segala dinamika dan hiruk-pikuknya, pada akhirnya Mahkamah Konstitusi lah sebagai institusi yang memutuskan dinamika maupun kontestasi yang hari ini terjadi di Pilkada Provinsi Jambi. Teman-teman, hari ini kita ditemani oleh salah seorang komisioner KPU Provinsi Jambi yang tidak asing lagi, Bang Fahru Ruzi, atau yang biasa disapa dengan Bang Paul kalau di masyarakat, Bang. Beliau salah seorang aktivis dulunya, kemudian lahir daripada itu meneruskan pengabdiannya di menjadi komisioner KPU dalam rangka penyelenggaraan demokrasi secara teknis di Indonesia dan khususnya di Provinsi Jambi. Mungkin tanpa memperpanjang mukadimah lagi, langsung saja kita sapa Bang Paul. Ya, Apa kabar, Bang? alhamdulillah sehat, Lang. Alhamdulillah sehat, Bang. Ini aktivitas dari kantor nih, Bang? Iya, kita dari kantor. Ya, banyak hal lah ya pasca pelaksanaan pemilu maupun pilkada serentak tahun 2024 khususnya di Provinsi Jambi. Itu banyak yang harus kita lakukan karena memang amanah kita ini kan masa tugas kita kan 5 tahun. 5 tahun. Iya kan. Jadi penyelenggara itu tidak hanya mesti untuk mempersiapkan pelaksanaan pemilu maupun pilkada. Tentu banyak hal lain yang harus kita lakukan. Misalnya salah satunya adalah kegiatan bagaimana sosialisasi terkait tentang pendidikan pemilih, dan itu rutinitas kita nanti. Gitu. Artinya kita memberi edukasi, Bang, ya. Dengan masyarakat bagaimana partisipasi pemilih itu terus kemudian meningkat, Bang, ya, di depan. Betul. Nah, Bang Paul, ini kan teman-teman nih pengen tahu nih, Bang, apa sih, Bang, maksudnya tuh latar belakang Abang nih sebelumnya kan? Apakah Abang dari keluarga yang luar biasa kaya gitu kan? Atau bagaimana, Bang? Bisa diceritakan, Bang, sehingga bisa menjadi salah seorang komisioner di KPU. Sebenarnya saya ini sekarang lagi nulis. Oh, lagi menulis. Iya, saya lagi nulis nanti kita terbitkan dalam bentuk buku, semacam perjalanan lah kan. Perjalanan saya termasuk dengan segala dinamika dan pekerjaan-pekerjaan yang selama ini saya alami, ya kan. Secara singkat, saya itu dari Tebo, ya kan, dari keluarga yang sederhana, ya ibaratnya tadi saya cerita, saya itu dilahirkan langsung nangis. Bukan begitu dilahirkan saya itu ketawa, tidak. Artinya kita nangis itu kita udah tahu kehidupan yang akan kita jalanin, dinamika dan tantangan kita itu apa yang kita hadapin itu, kita artinya wah ini bukan
enak ya. Iya, betul. Begitu menghadapi kehidupan ini bukan enak. Tentu ada dinamika dan tantangan yang harus kita lakukan. Didikan orang tua kita memang bagaimana kita bisa belajar secara mandiri. Terus memang harapan dan cita-cita dan keinginan orang tua kita semuanya, termasuk orang tua siapapun pasti mengharapkan anak-anaknya itu menjadi orang yang sukses, gitu kan. Tentu memang saya ini mengenal ini baru nanti ketika saya kuliah ya. Saya kuliah di tahun 2001. Kuliah di IAIN dulu, sekarang UIN kan. Sekarang UIN. Dulu di IAIN, sekarang di UIN Sultan Tasyifuddin Jambi. Saya di Fakultas Usuluddin, jurusan jurnalistik, ilmu jurnalistik. Jurnal ya, Pak. Iya, ilmu jurnalistik gitu kan. Saya menjalanin dinamika perkuliahan sampai sekitar 5 tahun. 5 tahun. Ya, sampai 5 tahun. Disitulah saya mengenal mempelajari bagaimana dinamika kehidupan kita dan tantangan kita ke depannya. Saya belajar untuk belajar untuk membangun komunikasi dengan semua pihak, mencuri ilmu-ilmu, ya kan, dengan selain di dalam lokal, di dalam kelas, saya juga aktif di berbagai organisasi ekstra kampus, salah satunya di PMI. Saya pengurus di rayon, di komisariat, sampai di pengurus cabang, ya kan. Di situ saya juga mendapat ilmu dan pengalaman yang penting bagi saya untuk menghadapi ketika saya berpikir tamat dari kuliah saya mau ngapain lagi nih. Iya, setelah itu kan tentu kita harus berpikir apa yang harus kita lakukan. Karena begitu tamat kuliah itu kan kita sudah memikirkan kehidupan ke depan, ya kan. Ketika kita berkeluarga, dengan ada istri maupun dengan anak-anak dan semuanya. Nah, setelah itu saya aktif di berbagai organisasi tersebut. Saya bangun komunikasi dengan para senior maupun organisasi ekstra kampus lainnya. Dan 2006 saya tamat. Dan 2006 akhir Desember saya tamat. Terus 2007 di awal 2007 Februari saya masuk di di Harian Pagi Jambi Independen. Sesuai dengan keilmuan jurusan. Jadi jurusan saya itu jurnalistik, maka saya harus masuk ke media. Ya kan? Jadi secara teori saya sudah belajar nih. 5 tahun saya belajar secara teori. Maka saatnya saya praktek. 2007 itu saya praktek keilmuan yang saya dapat, ya kan. Lebih kurang 7 tahun saya bergelut di dunia media, khususnya di Harian Pagi Jambi Independen. Disitulah saya mendapatkan banyak pengalaman, keilmuan. Karena poin penting dari kerja media ini bagi saya ya, bagaimana membangun relasi atau jaringan. Itu yang penting. Jadi saya alhamdulillah membangun jaringan dan relasi itu, dan itu saya terus lakukan, untuk saya kembangkan juga, sehingga memang ketika saya membutuhkan pasti saya sudah bisa minta bantu dengan orang-orang yang sudah saya bangun relasi dan jaringan tersebut. Saya juga pernah di Harian Pagi, media cetak Harian Pagi itu terbit pagi sore, terus di media online. Jadi lebih kurang 9 tahun lah saya berpengalaman di dunia media ini kan. Setelah itu 2015 saya di penyelenggara, masuk ke penyelenggara di Panwas Kota 2015, 2017 2 kali, karena Panwasnya itu masih ad hoc, masih bersifat ad hoc kan. 2018 saya alhamdulillah saya masuk jadi Bawaslu Provinsi Jambi sampai 2023. 2023 sampai sekarang 2023 saya ikut tes KPU Provinsi Jambi, alhamdulillah lulus sampai nanti 2028. Jadi memang modalnya itu adalah modal
yang pertama itu adalah modal relasi, jaringan, ya kan. Makanya saya bilang tadi, saya ini dari keluarga yang ya sedang-sedang saja, ya kan. Ngarap nama besar orang tua tidak bisa yang kita andalkan, ya kan. Terus yang kedua, secara kemampuan finansial ya kita juga tidak tidak seperti yang lain lah ya. Kemampuan kita standar-standar. Tentu ya dari mana kita bisa, apa yang saya alami ini ya, modal saya itu adalah modal jaringan. Jadi modal relasi itu yang saya bangun itu. Jadi itulah modal utama saya. Terus ya ikhtiar, kesungguh-sungguhan kita kan. Yang penting kita sungguh-sungguh dan berikhtiar dan tetap optimis menjalanin semua apa yang ada di kehidupan kita. Gitu bilang. Siapa? Nah jadi gini Bang, waktu tadi Abang ceritakan Abang pernah di PMI ini kan Pak. Nah maksudnya itu Bang, tentu di PMI itu kan kita ditempatkan menjadi kader, menjadi pemimpin seperti itu Bang. Pemimpin dalam konteks ideal secara basic lah Bang kan gitu kan. Nah ini boleh nggak Bang, ini seumpama nih teman-teman ini bertanya, kira-kira Bang di PMI itu Bang apa aja Bang prosesnya telah banyak Abang ikuti Bang? Yang jelas proses pengkaderan kita ikutin ya kan. Jadi sebenarnya samalah halnya dengan organisasi yang lain ya. Ada PMI, HMI, ada kami dan sebagainya ya kan. Proses pengkaderan itu kan penting juga kan. Karena kita harus mengikuti proses pengkaderan, karena memang itulah proses dinamika dalam berorganisasi itu juga salah satunya adalah proses pengkaderan. Selain itu juga saya mengikuti ya, mulai dari tahap dasar sampai ke atas, jenjang yang paling tinggi misalnya. Saya mengikuti mulai dari, kalau di PMI ada Mapaba, ada PKD, ya kan, ada PKL. Saya mengikuti proses-proses pengkaderan tersebut. Dan yang menarik dari proses ini adalah yang pertama itu di samping kita punya pengalaman ilmu, yang kita banyak teman. Kita banyak relasi teman tadi. Jadi dalam proses pengkaderan itu kita banyak bangun persahabatan. Kita, ya kan. Ya kita masih berpikir lah persahabatan pada saat itu. Tapi 10 tahun, 15 tahun ke depan semuanya pasti akan berubah betul. Ya kan? Jadi punya kehidupan masing-masing. Ada yang jadi apa? Ada yang jadi ini, ada yang jadi ini, ya kan? Betul. Nah kita kan bisa membangun itu. Ya kan? Nah itulah yang terpenting yang saya jaga itu adalah persahabatan itu, kan? Saya tidak memandang juga tidak dalam satu organisasi yang sama, ya kan? Dengan teman-teman misalnya HMI, dengan teman-teman kami misalnya kan, saya juga banyak bangun persahabatan dengan teman-teman yang lain, ya kan? Karena penting. Maka yang saya bilang tadi, kita penting untuk menjaga persahabatan dan bangun relasi-relasi kita. Hari ini kita berpikir, kalau kita berpikir apa yang kita dapat hari ini, kita juga akan putus sudah. Tidak dapat apa-apa kalau kita hanya berpikir hari ini. Tapi kalau kita berpikir ke depan 10-15 tahun ke depan, insya Allah lah ada manfaat dari apa yang kita ikutin dalam proses-proses tersebut, gitu kan. Saya juga aktif di berbagai organisasi keluarga besar Nahdlatul Ulama, misalnya di GP Ansor, ya kan. Saya aktif di GP Ansor ya, karena memang itulah proses-proses yang harus diikutin, yang harus saya ikutin dalam berorganisasi. Jadi itulah. Jadi di PMBI juga di sisi lain memang saya sangat organisasi itu sangat berkontribusi bagi kita, bagi kehidupan kita itu kan. Jadi manfaat kita berorganisasi itu juga bukan kita memanfaatkan organisasi, tidak gitu kan. Betul. Jangan kita kita membawa kepentingan pribadi dengan memanfaatkan nama besar organisasi. Jadi itu keliru juga kan. Justru kita yang membesarkan justru kita juga membesarkan organisasi. Betul.
Kalau suatu saat Gilang misalnya bisa jadi gubernur, pasti organisasinya yang besar kan? Betul. Bupati misalnya atau ada DPR. Wah, Gilang ini anak HMI nih. Oh iya, dia HMI tuh. Nah, ya kan? Betul. Jadi kan otomatis itu. Nah, dengan kebesaran nama kita itu juga akan membesarkan nama organisasi kita. Betul. Gitu. Jadi itu Gilang. Siapa? Ini kan kalau abang ini kan kalau disebut Bang Fahru Roji itu banyak tuh kawan-kawan tuh Bang Fahru Roji mana gitu kan. Tapi kalau disebut Bang Paul itu kan rata-rata kenal semua tuh Bang. Iya. Di mana-mana kalau Bang Paul lah pasti kenal gitu kan. Nah, nama akrab itu Bang kenapa Bang bisa muncul di diri abang itu sebutan itu gitu. Iya. Ini memang nama kecil saya. Nama kecil. Jadi memang nama kecil saya. Jadi kalau nenek saya itu, almarhum nenek saya itu kalau sering manggil saya itu Pahrul. Oh iya. Pahrul. Nah, jadi orang manggil Pahrul. Jadi memang ada apa ya historinya lah ya kan, dengan mama saya. Iya. Itu dengan guru ngaji di Tebo itu dulu kan ada guru ngaji Kiai Haji Mansur, ya kan. Jadi mama saya itu ikut pengajian, jadi itulah nama saya itu Fahru Rozi. Jadi melekatlah nama saya itu Paul ya. Dipanggil Paul, ya kan. Jadi itu nama kecil ya. Jadi nama kecil, bukan nama saya sudah besar ini dipanggil Paul tidak. Tapi begitu apa ya, ada orang yang agak asing ya manggil saya itu Paul itu yang kurang asing ya. Tapi ada orang di sisi lain memanggil nama saya itu ada yang Pahrul, ada yang Oji, kan. Tapi kebanyakan orang manggil saya Paul, gitu. Kayaknya itu ada doa di dalam nama. Iya, mudah-mudahan karena nama itu kan sebuah doa dan harapan dari orang tua kita, ya kan. Gitu. Nah, jadi begini Bang, teman-teman ingin bertanya juga Bang. Kita kan baru melalui proses demokrasi di Indonesia Bang, secara umum gitu kan, secara khusus di Provinsi Jambi kan. Nah, tentu kan KPU ini kan sebagai masih ad hoc ya Bang, masih lembaga ad hoc dalam penyelenggaraan. Kalau KPU kabupaten provinsi sudah permanen. Sudah permanen. Iya. Nah, di dalam perjalanan itu Bang tentu kan banyak hiruk pikuk Bang. Iya. Banyak dinamika kan. Artinya kan setiap pasangan calon kan ingin menang gitu kan. Iya. Dengan segala situasi dan kemungkinan yang ada di lapangan begitu kan Bang. Nah, yang dihadapi ini kan manusia Bang. Betul. Tentu banyak nih manusia dengan segala macam pemikiran, dalam segala macam pembenaran pada pikirannya kan tentu ini menjadi sulit begitu kan Bang. Iya. Nah, ini bagaimana Bang KPU menyelesaikan persoalan dinamika yang ada di demokrasi ini secara teknis itu apa ininya Bang? Sehingga bisa landai lah Bang. Semua selesai kemudian terpilih tinggal menunggu pelantikan. Jadi saya sebelum menjawab pertanyaan ulang, jadi saya mau ceritakan dulu pengalaman saya di penyelenggara. Saya ini kan dua lembaga yang berbeda sebelumnya Bang. Ya, sebelumnya kan saya kan di Bawaslu 5 tahun di Bawaslu 2018 2023. Di Bawaslu saya juga mengalami proses demokrasi pemilu maupun pilkada. Ya kan, pemilu 2019, pilkada 2020. Saya mengalami pekerjaan saya waktu di Bawaslu. Jadi kalau di Bawaslu itu kan proses sesuai dengan undang-undang, yaitu melakukan salah satunya itu adalah melakukan proses pengawasan dan pencegahan. Ya kan. Jadi memang ngawasi. Jadi kalau ngawasin pasti ada orang yang tidak senang. Betul. Dengan orang yang mengawasin ya kan. Betul. Jadi misalnya saya ngawasin Gilang ini kerja, pasti orang yang saya awasin pasti agak apa istilahnya, agak sentimen ya kan. Nah, agak sentimen kan. Kalau istilahnya tuh suuzon ya. Jadi suuzon tuh sangat tinggi. Kalau di Bawaslu tuh. Karena memang itu tugasnya Bawaslu. Betul. Suuzon. Jadi sifat kecurigaan tuh sangat tinggi. Ya kan? Dan itu harus gitu nah kan. Iya kan? Dan itu harus. Karena bagaimana memastikan proses demokrasi itu berjalan sesuai dengan prosedur. Berintegritas, profesionalitas dan sebagainya, kan gitu kan. Jadi saya jalani 5 tahun. Fase pemilu saya ketemu, fase pilkada saya ketemu. Nah, alhamdulillah 2023 saya ikut tes di KPU, alhamdulillah saya diberikan amanah, ya kan. Saya ikut di KPU Provinsi Jambi, alhamdulillah saya jalani. 2024
2023 Mei 2023 saya dilantik. Habis itu saya langsung menjalani rangkaian tahapan-tahapan pemilu dan pilkada. Artinya saya ketemu nih, ketika di Bawaslu saya ketemu pemilu dan pilkada, di KPU saya ketemu pemilu dan pilkada. Ada perbedaan metode gaya pekerjaan yang berbeda, ya kan? Yang harus berpikiran suuzon, sekarang saya harus berpikiran husnuzon. Karena harus berpikiran positif. Betul. KPU ini kan harus berpikiran positif. Betul. Ya maaf ngomong lah ya. Apa yang kita lakukan menurut kita benar, tapi masyarakat bilang kita salah, ya harus kita berpikiran positif. Betul. Benar pun kita pekerjaan kita, masih ada juga yang mengatakan kita salah. Kita salah. Ya kan? Betul. Apalagi kita salah. Salah. Nah, jadi saya harus berpikiran yang positif. Jadi merubah pola pikir, mindset kita itu dari yang kecurigaan yang tinggi, harus berpikiran yang positif. Nah itu kan, ya harus kita jalanin itu, betul. Ya kan, harus kita jalanin. Saya pikir dinamika pemilu maupun pilkada, apa yang saya alami itu sebenarnya tidak jauh berbeda, karena regulasinya sama ya. 2019, 2024 pemilu, 2020, 2024 pilkada itu regulasi yang sama, ya kan, sama. Jadi sebenarnya itu kan tergantung dengan orang yang ada di lembaga tersebut, bagaimana memanage program-program dan mengantisipasi apa hal-hal yang harus kita antisipasi. Ya kan. Regulasi kita yang sama, saya pikir pemilu 5 tahun pasti kita akan tahu di mana titik lemah dan sebagainya. Betul. Ya kan. Jadi tentu harus kita evaluasi lah. Betul. Pemilu 2024 kemarin, pilkada 2024. Ini kan sejarah nih. Sejarah, betul. Bagi Indonesia. Dilakukan serentak, pemilu 2024 serentak, pilkada ini pertama sekali serentak dilakukan, betul, seluruh Indonesia, ya kan. Ini kan sejarah bagi bangsa Indonesia. Dengan segala dinamika, dengan segala macam konflik sosial lah pasti ya yang mempengaruhi lah, ya kan, yang mempengaruhi kita, upaya-upaya untuk minta tolong segala macam itu kan, yang hal-hal yang negatif ya, bukan minta tolong hal-hal yang positif, maksudnya godaan-godaan itu banyak tuh. Saya mengalami berbeda jauh dengan Bawaslu dengan KPU. Kalau di KPU ini luar biasa. Memang orang pasti akan berpikir ya, mohon maaf lah ya, saya bukan membanding-bandingkan ya antar lembaga. Setiap orang cerita pemilu dan pilkada pasti orang cerita KPU. Betul. Ya kan? Nah, jadi anulah KPU ini jadi sorotan. Lah, jadi anulah kan. Sasaran utama. Baik dalam pemilu maupun pilkada. Pemilu legislatif. Ya mohon maaf lah, Gilang kemarin juga salah satu peserta misalnya kan. Betul. DPR provinsi yang kita urus. Kita ada 55 kursi. Ya kan? Betul. Ya kan? 18 misalnya kan, 18 partai politik. Ya rata-rata hampir 300 orang yang daftar jadi caleg itu DPR provinsi itu nggak jadi semua ya. Mau menang semua. Padahal kursi kita cuma 55. Betul kan? Iya. Tapi 300-an ini mau jadi pemenang. Bagaimana bisa ngambil yang 55 ini? Betul. Ya kan? Iya. Tentu kan pasti banyak dinamika. Betul. Jangankan dinamika antara partai politik dengan lembaga penyelenggara, dinamika antar caleg saja, personal dalam satu partai aja, itu juga ada itu. Betul. Dinamika. Nah, tentu kami tetap poinnya yang ingin sampaikan juga dari pemilu maupun pilkada ini, kita tetap istiqomah, tetap konsisten bagaimana menjalankan sesuai dengan apa yang sudah diamanahkan ke kita. Ya artinya kami dengan teman-teman KPU Kabupaten, saya bilang dengan teman-teman kabupaten, kita jangan berpikir untuk melakukan hal-hal atau niat-niat yang itu merugikan secara personal maupun secara kelembagaan. Mari kita jalankan sesuai dengan aturan main. Silakan kita membangun komunikasi. Kita membuka ruang untuk komunikasi. Sepanjang hal-hal yang bisa kita bantukan dalam bentuk yang positif. Betul. Bukan dalam bentuk membangun komunikasi dalam bentuk membangun kesepakatan kejahatan. Ya kan? Itu yang salah. Betul. Tapi kalau kita bangun
jangan nanti saya jadi penyelenggara KPU, saya menutup ruang untuk komunikasi. Nah, itu yang salah. Iya, betul. Ya, betul. Saya tetap membuka ruang komunikasi dengan siapapun. Dalam rangka harmonisasi. Dalam rangka ya kita menjaga hubungan antar lembaga kan. Itu yang harus kita bangunkan juga kan. Harus kita bangun hubungan antar lembaga. Kalau kita close komunikasi, ya serangan kepada kita juga kan, betul. Kepada personal maupun kepada kelembagaan. Betul. Jadi itulah yang dari pemilu ke pilkada ini sama lah halnya dengan pemilu kita dengan banyak peserta, terutama caleg-caleg misalnya kan, banyak partai-partai politik, tentu banyak hal yang dinamika yang harus kita hadapi. Ya beda lah dengan pilkada. Kalau pilkada ini kan pesertanya kan paling banyak 5 pasangan calon, ya kan? Nah, Jambi kemarin 2 pasangan calon ya kan, hanya 2 pasangan calon yang daftar. Ya tentu kita tetap memberikan pelayanan kepada siapapun dan kita tidak menutup ruang untuk komunikasi. Kita akan buka. KPU ini kan punya konsep melayani, ya kan? Jadi kita melayani seluruh apa yang menjadi kepentingan setiap peserta maupun pemilih. Ya kan? Sehingga tidak ada yang merasa kita rugikan. Betul. Ya kan? Kita tidak ada yang kita rugikan, sehingga kita membuka ruang komunikasi sepanjang itu prosedur dan tidak melanggar aturan-aturan main. Jadi konsep itulah yang saya bangun dan saya selalu diskusi dengan teman-teman yang lain. Yuk kita komunikasi dan konsisten dengan regulasi yang ada. Kita jalankan. Kalau bahasa kita nih, garuk yang gatal, yang tidak gatal jangan digaruk. Betul. Nah itu betul, kan. Betul. Jadi jalankan yang ada, yang tidak ada jangan kita buat-buat. Betul. Ya kan. Nah itu. Kalau kita buat kegiatan tambah-tambah lagi, ini yang kagak keliru nih. Betul. Ya kan. Sebenarnya kan regulasi udah ngatur. Betul. Tanggal sekian sampai tanggal sekian prosesnya ini, tanggal sekian proses ini, sampailah proses ini kan, proses akhir ini. Kalau di situ kita tambah inisiatif lagi, nah itu yang keliru. Iya. Ya kan? Dengan niat ingin lebih baik padahal itu sudah menyalahi aturan. Gitu. Maka poin tadi itu garuk yang gatal, yang tidak gatal jangan digaruk. Jangan menambah gawe lain, cukup kerjakan gawe yang sudah ada. Nah, itu bilang. Baik, Bang. Nah, jadi gini, Bang. Pemilu kada ini kan demokrasi itu kan cair, Bang, suasana. Kalau bisa kita katakan semaksimal mungkin situasi demokrasi itu cair dan luber gitu kan. Tapi kan keinginan itu kan cenderung berbanding sedikit terbalik lah, Bang. Karena di situ pasti ada kehidupan lokal yang mempengaruhi dinamika demokrasi, Bang. Nah, sejauh ini, Bang, kan ada tuh di beberapa tempat tuh yang sulit sekali untuk kita masuk kepada misi kita tuh agar luber, cair, kemudian harmonis gitu kan, karena dipengaruhi misalnya kearifan lokal, budaya maupun suku-suku yang ada di wilayah tersebut, sehingga memicu konflik lah, Bang, karena dianggap kandidatnya mewakili suku ini, kandidat ini mewakili suku ini. Nah itu bagaimana, Bang, KPU tuh melakukan pendekatannya seperti apa, Bang? Iya, misalnya saya kan, misalnya di KPU saya urusan daftar pemilih nih. Karena di divisi data dan informasi kan. Jadi saya mengurusin daftar pemilih pemilu 2024 dan pilkada 2024. Jadi ngurusin 2,6 juta pemilih ya kan. Saya buat kalkulasi 2,6 juta itu kategori usia misalnya kan, generasi Z, generasi milenium sampai baby boomer lah kan. Sampai usia, bahkan kita ketemukan usia yang 120 tahun. Masih ada 120 tahun. Terus selain kita kategorikan usia, kita kategorikan itu tadi kelompok-kelompok tadi. Ada pemilih yang kelompok suku anak dalam misalnya kan, yang kelompok minoritas, ada pemilih disabilitas misalnya kan. Di pemilih disabilitas ini kan banyak-banyak lagi nih kategori-kategorinya kan. Nah, tentu kami semaksimal mungkin bagaimana kami memang bukan berarti kami mengkesampingkan pemilih-pemilih yang minoritas ini, ya kan. Tetap kita menjadi, karena pemilih minoritas ini haknya yang sama dengan kita, ya kan, haknya yang sama, dan tetap kita harus kita akomodir semua kepentingan hak politik dia,
Betul. gitu kan. Tentu kami tidak membeda-bedakan itu. Sepanjang memang prosedur dan mekanisme yang sudah terpenuhi, maka kita akomodir itu. Gitu kan. 2000 untuk daftar pemilih misalnya, maka kita akomodir. Maka saya bilang dengan teman-teman, sepanjang memenuhi persyaratan sebagai pemilih, harus kita akomodir, harus kita akomodir karena haknya yang sama. Betul. Jadi jangan kita berpikir membeda-bedakan. Ada yang kelompok mayoritas, ada yang kelompok minoritas, ada yang organisasi yang ini, ada yang ini. Ya, itu kalau itu yang sudah kita berpikir situ, kita keliru, salah gitu kan. Maka itulah upaya kami, tetap kami mengakomodir sepanjang prosedur dan mekanisme kami yang kami jalani itu benar. Jadi tidak menyalahin aturan atau mekanisme yang ada. Jadi gitu Bang. Karena kan gini Bang, kalau kita mengacu daripada pembicaraan kita ini kan Bang, salah satu itu yang terjadi di Kerinci Sungai Penuh Bang. Biasa yang cenderung misalnya ego kesukuan tuh kadang mempengaruhi dinamika sosial di wilayah itu Bang. Iya, jadi kayak kasus Kerinci misalnya kan, Sungai Penuh. Jadi ini kan di luar di luar perkiraan, prediksi ini kan. Konflik misalnya kan di Sungai Penuh waktu ada pengerusakan dan pembakaran kotak suara di TPS itu kan. Tapi justru kita yang pertama kita mengapresiasi lah untuk Kerinci. Karena memang Kerinci itu bisa dikatakan sangat aman, damai dan kondusif. Dan sangat sukses dalam proses pelaksanaan baik itu pemilu maupun pilkada. Pilkada 2024 ini misalnya Sungai Penuh. Kita sama tahu lah kan kemarin terjadi peristiwa pengerusakan dan pembakaran kotak suara. Ini kan di luar perkiraan kita. Teman-teman Bawaslu dan pihak kepolisian juga begitu kita dapat informasi itu kan langsung lah kita agak terkejut juga kan kok bisa terjadi peristiwa ini gitu kan. Nah, yang terpenting lagi-lagi saya ingin sampaikan, tentu kami juga dalam proses setiap tahapan itu, terutama dalam proses pemungutan dan penghitungan suara, dari 11 rangkaian tahapan tentu kita memberi kita mendiskusikan, minta masukan teman-teman daerah mana kira-kira potensi-potensi masalah yang bakal muncul. Jadi itu. Berarti kita memetakan. Jadi kami men-tracking daerah-daerah mana dan problem-problem apa yang bakal terjadi. Ya kan? Tentu ada solusi-solusi dan antisipasi yang harus kita buat. Ya, tetap kita koordinasi nih teman-teman Bawaslu. Teman-teman Bawaslu kan ada launching tuh, indeks kerawanan pilkada itu kan? Kan ada IKP-nya. Tentu kan itu bagian dari aspek pencegahan juga bagi teman-teman Bawaslu. Pihak kepolisian juga ada kan, itu kan bagian dari aspek pencegahan dan mengantisipasi itu semua kan. Tentu komunikasi antar lembaga tetap kita jaga dan saya sangat boleh saya katakan dalam ini Pilkada 2024 untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur di Provinsi Jambi ini buat sejarah baru. Sukses. Paling aman. Paling aman, betul. Ya kan? Dari seluruh 11 rangkaian tahapan itu, kita zero sengketa di Bawaslu. Betul. Tidak ada sengketa, baik itu pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana. Betul. Untuk pemilihan gubernur. Betul. Di MK kita tidak ada sengketa, perselisihan. Untuk pemilihan gubernur ya. Betul. Untuk pemilihan gubernur kita tidak ada gugatan di Mahkamah Konstitusi. Ya kan? Untuk di pemilihan gubernur di Bawaslu kita zero juga. Kita zero sengketa nih. Betul. Zero sengketa proses di Bawaslu, zero sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi. Artinya apa? Ini rasa kebersamaan dan tanggung jawab yang kita bangun secara bersama-sama di awal. Jadi kolaborasi, sinergisitas itu penting. Berarti kesadaran masyarakat akan kompetisi di Betul. pilkada itu semakin tinggi. Jadi keberhasilan pilkada ini bukan hanya faktor satu lembaga saja. Betul. Jadi keberhasilan pilkada ini atas kerja bersama kita semua. Betul. Ya kan? Semua pihak, atas kerjasama semua pihak. Betul. Jadi itu penting gitu nah. Betul. Makanya saya bilang dari awal, ngurusin pilkada mau pemilu ini tidak hanya selesai oleh KPU. Ya kan? Ngurusin ini harus kita jaga secara bersama-sama dan harus kita urus secara bersama-sama. Pemilu pilkada adalah tanggung jawab kita bersama.
Hanya saja yang membedakan tupoksinya. Betul. Polisi tugasnya ini, Bawaslu tugasnya ini, pemerintah tugasnya ini, masyarakat pemilih tugasnya ini, peserta ini tugasnya. Betul. Peserta pilkada itu juga tugasnya salah satunya adalah pendidikan politik juga. Iya. Ya kan? Untuk masyarakat. Untuk masyarakat. Para pendukung ya. Para pendukung. Betul. Memberikan pendidikan politik kepada pemilih, masyarakat pemilih. Itulah kita buka ruang apa? Ruang kampanye. Kampanye, betul Bang. Nah, kampanye itu kan salah satu bagian dari edukasi pendidikan politik yang harus kita lakukan. Maka dengan kolaborasi dan sinergisitas itulah, makanya saya secara pribadi, bukan atas keberhasilan secara pribadi juga ya, tapi saya melihat ini sebuah kebanggaan bagi saya. Betul. Karena semua pihak berpartisipasi, ikut berpartisipasi. Kalau dibandingkan, ya semua pihak berpartisipasi dan ikut mendukung menyukseskan pilkada 2024. Persoalan misalnya di kabupaten kota, pilkada kabupaten kota ada yang di Mahkamah Konstitusi, itu kan sah, betul. Ya kan? Betul. Itu kan bagian dari saluran yang konstitusional. Saluran yang konstitusional bisa disampaikan untuk mendapatkan proses keadilan. Ya kan? Apa dinamikanya di MK, ya kita ikutin saja. Ya kan? Dan dari 6 kabupaten yang kemarin di MK, 5 dismissal, tidak lanjut, dan itu sudah ditetapkan oleh teman-teman KPU kabupaten. Hanya saja Kabupaten Bungo yang lanjut. Ya kan? Lanjutnya maksudnya ke proses pembuktian dan pemeriksaan saksi, ya kan? Nah, putusannya apa nanti di MK, ya kita serahkan sepenuhnya di MK, Mahkamah Konstitusi. Hakim pasti punya penilaian, ya kan? Tetap kita ikuti. Dan itu konstitusional, harus kita ikuti, harus kita jalani. Bukan berarti ketika ada masalah di sidang di MK, ternyata ada masalah yang tidak benar, bukan itu ukurannya kan. Mahkamah Konstitusi itu juga bagian dari saluran hukum yang sah yang konstitusional, yang itu sudah diatur dalam regulasi. Gitu. Artinya hanya persoalan mungkin tidak puas dengan hasil itu, dia bisa jadi ya. Salah satu faktor mungkin itu kan. Tapi kan kita tidak menyalahin. Kamu janganlah lapor ke MK. Betul. Itu kan kemerdekaan dia ya Bang. Kan salah juga kita kan. Betul. Jadi itu. Jadi ya, kalau kami, kenapa nih? Ya karena kita harus jaga, kayak kami pemilihan gubernur, karena kita harus jaga kebersamaan tuh. Jadi dengan peserta kami tetap membangun komunikasi. Dan ruang komunikasi dan kondisi akan kita buka terus. Sepanjang memang kita tidak menyalahi aturan. Kecuali kalau kita ngopi-ngopi dengan peserta di warung kopi misalnya, itu yang salah misalnya kan. Tapi kalau komunikasi yang sah, yang tidak melanggar aturan, misalnya beliau konsultasi ke kantor KPU, ya kita layani. Kita layani apa kira-kira problem, kita carikan masalah, kita carikan solusinya. Apa masalahnya, solusinya ini gitu. Betul. Jadi nah, itu tadi teman-teman, kita sudah sedikit banyak mengupas dinamika maupun problematika baik secara teknis maupun secara sosial yang baru diterangkan oleh salah seorang komisioner, Bang Faroroji. Nah, kemudian Bang, kita ingin bertanya nih Bang, tentu kan KPU punya proyeksi besar juga nih Bang kan, ke depan nih kan. Mengingat kita tidak tahu nih Bang kan, ada yang isu yang dihembuskan akan ada perubahan-perubahan walaupun secara teknis, tapi secara prosedural kan cenderung sama lah. Gitu kan Bang. Nah, apa nih Bang proyeksi KPU ke depan Bang dalam, ya memang kita katakan masih jauh gitu kan. Nah, tentu ini kan pendidikan politik bagi masyarakat kan harus secara berkesinambungan nih Bang kita berikan gitu Bang. Jadi banyak pertanyaan nih Gilang. Pertanyaannya gini Gilang. Setelah pemilu pilkada apa kerja KPU? Nah, itu yang menjadi pertanyaan kita. Itu kan pertanyaan tuh. Betul Bang. Kami ini 2023, sementara habis 2028 habis. Sekarang 2024, sudah masuk 2025 awal, ya kan? Pemilu dan pilkada udah selesai nih. Udah selesai, betul. Terus apa lagi kerjanya KPU nih? Iya, betul. Ya kan? Dan itu pasti banyak yang pertanyaan-pertanyaan itu pasti banyak muncul. Ya kan? Berarti kan Abang harus jadi komisioner lagi kalau ada pemilu ke depan. Jadi memang ada dua. Kalau dalam undang-undang itu kita ada dua program yang harus kita laksanakan secara berkelanjutan, betul ya kan?
setelah kita melaksanakan pemilu maupun pilkada ini. Yang pertama kita sosialisasi pendidikan pemilih, ya kan. Jadi KPU punya kewajiban memberikan pendidikan pemilih kepada semua masyarakat pemilih di Provinsi Jambi ini. Dan itu nanti akan kita rancang buat program dan sebagainya. Kita juga menunggu arahan dan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh KPU Republik Indonesia. Betul. Terus yang kedua ada daftar pemilih berkelanjutan, DPB. Jadi setiap bulan, triwulan kita akan melakukan perbaikan daftar pemilih kita. Sehingga apa yang kita harapkan nanti pada saat pemilu 5 tahun ke depannya, kita sudah apa ya, paling tidak daftar pemilih kita sudah kita susun sesuai dengan apa norma-norma, prinsip-prinsip dalam penyusunan daftar pemilih. Salah satunya itu adalah prinsipnya itu adalah tingkat akurasi, ya kan. Jadi paling tidak itu yang kita lakukan nanti setiap bulan di KPU Kabupaten dan Provinsi juga akan melakukan proses apa istilahnya daftar pemilih berkelanjutan. Gitu. Jadi 2 program itulah yang terus kita lakukan karena itu amanah dari undang-undang, ya kan. Persoalan ke depan dinamika apa 2028 2029 nanti ada pemilu dan pilkada. Tentu kan kita di daerah ini. Kalau di daerah ini kan ibaratnya sami'na wa ata'na. Ya kan? Kita menjalankan apa yang sudah menjadi perintah undang-undang. Ya kan? Betul. Jadi soal kebijakan KPU daerah ini kan bukan apa ya, regulator ya. Kita ini kan menjalankan regulasi yang ada. Ya kan? KPU Republik Indonesia menerbitkan PKPU-nya. Nanti undang-undang, nanti ada yang pembuat undang-undangnya yang menyusun, ada DPR, pemerintah maupun KPU, Bawaslu dan penyelenggara yang lain. Nah, tentu apapun dinamika perubahan-perubahan regulasi ya kita jalani saja kan. Kalaupun ada perubahan-perubahan regulasi nanti, baik itu Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu maupun Undang-Undang Pilkada 2010, Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 terkait tentang pilkada. Kalaupun ada perubahan-perubahan, tentu itulah yang menjadi rujukan teman-teman daerah dalam menjalankan tugasnya nanti, ya kan. Tapi secara prinsip ketentuannya hampir sama ya Bang ya? Iya, kalau secara umum ya, secara umum hari ini ya kita melihat ya belum ada perubahan-perubahan yang signifikan ya. Kecuali memang putusan Mahkamah Konstitusi kemarin yang memutuskan terkait tentang ambang batas untuk persyaratan pengusulan calon presiden dan wakil presiden. Oh, itu hanya berlaku untuk presiden? Iya, untuk presiden dan wakil presiden. Karena itu Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu. Jadi itu mungkin ya siapapun bisa mencalonkan sebagai presiden wakil presiden. Betul. Tapi kan tetap melalui partai politik, kan. Jadi itu bisa juga nanti kalau melalui calon perseorangan, tapi dengan aturan-aturan main yang ada nanti kan. Nah, baru itu sih kalau yang saya ketahui ya perkembangan terkait dinamika terkait tentang menghadapi pemilu maupun pilkada 2005 tahun yang akan datang nanti. Jadi itu perubahan-perubahan itu sampai sekarang belum ada ya. Masih ada wacana-wacana baru wacana-wacana misalnya Bawaslu KPU kabupaten kota akan di ad hoc-kan menjadi ad hoc. Ini kan baru wacana nih kan. Betul. Ya, yang penting sampai hari ini belum ada itu. Perubahan-perubahan itu belum ada karena di undang-undang masih tetap permanen KPU dan Bawaslu di setiap kabupaten kota. Siap. Itu tadi teman-teman pernyataan dari Bang Faru Roji. Nah Bang, ini kita mau tanya nih Bang, periodisasi komisioner nih sampai berapa tahun sih Bang? Kalau kami 5 tahun. 5 tahun. 2023 sampai 2028. Sampai 2028. Ya, Mei 2028 nanti. Nanti baru berakhir Bang ya? Iya. 3 bulan sebelum masa berakhir, 3 bulan sebelum masa berakhirnya tugas kami itu akan ada proses seleksi, proses penerimaan dan seleksi bagi calon anggota KPU provinsi untuk 5 tahun lagi. 5 tahun ke depannya gitu kan. Baik, Bang. Ya, yang jelas kita
jalanin dulu Betul. sampai 2028, ya Betul. kan. Persoalan mau langkah kemana lagi ya kita lihat dulu lah Lihat ke depannya dulu, ya, Bang. dinamikanya, Dinamika. karena setiap tahun pasti akan ada apa ya perubahan-perubahan ya kan. Perubahan, Bang. Ya, Tapi kan yang Bang, di prinsipnya periode- sekarang Gilang, Iya, kita Bang. jalanin Betul. sesuai dengan apa yang kita diberikan. Betul. Terus ya endingnya itu adalah kita husnul khotimah. Husnul khotimah. Nah itu ending. Sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na dan husnul khotimah. Husnul khotimah. Betul. Gitu. Nah Bang, kemarin itu kan kita kan melihat tuh Bang, banyak prestasi-prestasi yang ditorehkan oleh KPU Provinsi Jambi tuh Bang. Ada beberapa hal tuh Bang, bisa dijelaskan apa aja Bang kira-kira yang diberi penghargaan oleh KPU Ya. RI kemarin Bang? Oh, kita ada beberapa penghargaan, misalnya SPIP gitu ya kan. Terus ada apa ya pendampingan hukum misalnya kan. Terus termasuk teknis penyelenggaraan. Kita ada penghargaan kita dapat penghargaan dari KPU, termasuk pengelolaan anggaran hibah. Kita juara 1 tuh. Terus teknis, termasuk juga JDIH maupun SPIP. Jadi ya ini wujud apresiasi dan penghargaan dari KPU Republik Indonesia, karena dia adalah atasan kita ya kan, yang melakukan penilaian. Tentu kami menjalankan selama ini, apa yang menjadi perintah, apa yang menjadi tugas, apa yang harus kita lakukan, ya kan. Jadi ya ini juga tidak terlepas dari kebersamaan kami membangun kerja-kerja secara kebersamaan. Jadi tidak ada cerita kerja-kerja secara personal. Jadi semuanya, misalnya keberhasilan itu ya keberhasilan kita bersama. Ketika ada masalah ya kita harus hadapin secara bersama. Betul. Jangan kita lempar, wah itu divisi A yang tanggung jawab, wah ini divisi A ini. Nah, ini kan yang membuat kebersamaan itu tidak solid. Ya kan? Berarti Bang, dari sekian banyak KPU di provinsi yang ada di Indonesia nih, Jambi salah satu ya dapat penghargaan yang di luar kami lah ya. Ekspektasi kami, di luar dugaan kami. Ternyata KPRI memberikan penilaian kami, apresiasi dan penghargaan kami sangat tinggi. Jadi kami itu ada 3 juara 1 nasionalnya, ada juara 2 dan ada juara 3. Juara 3 Bang. Jadi kami dari berapa provinsi itu Bang? Dari 38 provinsi. 38 provinsi. Iya, karena di tingkat provinsi. Jadi ada yang standar provinsi yang atas, sedang dan kecil. Kalau Jambi ini kan masuk kategori provinsi yang kecil. Yang sedang. Bang, ya? Yang sedang. Jadi kita misalnya kita dapat penghargaan yang sedang, kayak apa ya, SPIP itu kita seluruh Indonesia. Kita 38 provinsi kita yang paling tinggi. Paling tinggi Bang ya. Nah, termasuk hal-hal yang lain. Ya mungkin yaitu KPRI yang melakukan penilaian tersebut. Yang jelas kita di daerah menjalankan tugas itu. Bang. Karena yang menilai, maka saya bilang tadi, yang menilai pekerjaan kita ini kan bukan kita sendiri, tapi kan orang lain atau lembaga-lembaga yang lain. Itu yang menilai, ya kan. Nah, tentu juga, makanya saya bilang tadi juga keberhasilan bukan hanya faktor keberhasilan secara personal, tapi keberhasilan ini adalah keberhasilan secara kelembagaan dan secara kebersamaan. Tentu kan Bang, salah satu yang mempengaruhi itu kan misalnya di lembaga tersebut ada komisioner, kapabilitas komisioner kan menjadi acuan juga, sehingga dinamika lapangan sosial maupun demokrasi itu mampu diselesaikan. Kami ini kan tidak terlepas dari itu. Kami ini kan proses jadi kami ini kan bukan ujuk-ujuk langsung jadi. Iya. Tentu kan ada proses seleksi betul. Secara terbuka dan ketat ya, secara terbuka, dan ada tim seleksinya yang sudah dibentuk oleh KPU RI misalnya kan. Dan itu ya karena proses seleksi ini kan punya dinamika dan punya hal-hal yang lain ya. Betul. Dan tim sel yang sudah dibentuk ini juga punya penilaian ya kan. Artinya bukan berarti orang yang gagal ikut seleksi itu orang yang tidak mumpunin, bukan begitu kan. Tentu kan punya penilaian yang lain ya kan. Betul. Artinya apa? Pekerjaan yang kami lakukan, yang sudah kami lakukan baik pemilu pilkada ini, artinya kami ini jadi bukan ujuk-ujuk langsung jadi,
Betul. Ada proses di dalam. Tentu kami menjalani proses-proses yang dilakukan secara ketat, gitu kan. Dan itu harus kami ikutin dan kami lalui. Dan putusannya kami jadi ini kan tentu dari KPU RI yang memutuskan kan. Dan KPU RI punya pandangan dan penilaian tersendiri terhadap kami 5 orang ini yang jadi ya kan. Tentu KPU RI memberikan amanah dan harapan itu dihadap kami berlima ini. Bagaimana bisa menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawab yang diberikan kepada kami. Betul. Jadi itu dia. Karena kan kalau teman-teman kan udah nggak asing lagi kan dengan abang itu kan. Artinya tahapan itu kan abang pernah di Bawaslu Kota, kemudian naik jenjangnya ke Bawaslu Provinsi, kemudian masuk ke KPU. Artinya kacamata abang dalam melihat penyelenggaraan pemilu kan sudah double lah gitu kita katakan gitu kan bang. Dalam konteks pengawasan abang memiliki kacamata itu. Kemudian dalam rangka penyelenggaraan pemilu juga abang sudah memiliki itu. Tentu abang kan udah lebih mampu menyederhanakan persoalan yang terjadi ke depan. Nah selanjutnya bang, ini menjadi pertanyaan kita semua nih bang. Apakah konflik dan dinamika pilkada itu bang hanya sebatas selesai pasca pilkada atau berlanjut nih bang? Selesai pilkada apakah ada keberlanjutan atau ada evaluasi bang dari KPU sendiri bang? Jadi gini, makanya saya bilang, jadi proses pelaksanaan pilkada ini kan tentu ada tahapan. Ya kan, dan setiap tahapan-tahapan itu kan kita jalani. Ada KPU RI sudah menetapkan peraturan KPU tentang tahapan dan jadwal. Ya kan, tahapan dan jadwal. Dari proses itulah yang harus kita laksanakan. Sampailah misalnya ada yang ya bagi kita kan hal biasa, ada yang menerima dan tidak menerima hasil. Betul. Ya kan, ada yang suka dan atau tidak yang suka gitu kan. Ya itu hal yang biasa lah bagi saya misalnya menilai itu hal yang biasa menilai itu ya kan. Tentu kan ada ketika kita tidak menerima dengan hasil yang sudah ditetapkan oleh KPU, tentu kan ada saluran-saluran yang bisa dilalui. Betul. Sepanjang memang itu yang konstitusional. Betul. Ya kan. Tentu kita tetap menghargai itu gitu betul. kan. Tentu kita tetap menghargai. Nah, kalau memang dilakukan, misalnya ada hal-hal yang meragukan, misalnya proses yang dilaksanakan oleh KPU, ya kami sangat terbuka. Sebenarnya kemarin kami terbuka menerima apa-apa masukan, apa-apa pendapat dan kritikan terhadap kita. Dan kita sangat terbuka itu, gitu kan, sangat terbuka. Jadi kalaupun saya pikir sampai hari ini ya untuk pemilihan gubernur misalnya kan, sampai hari ini kita ya sama-sama tahu lah suasana kita yang sangat kondusif. Per hari ini kita tidak ada hal-hal yang negatif. Hal yang negatif muncul di secara kelembagaan kita ya kan. Dan kita sekarang lagi mempersiapkan pertanggungjawaban kinerja kita yang sudah kita lakukan selama proses pelaksanaan pilkada, baik secara administrasi maupun secara keuangan. Tentu kita harus ada tanggung jawab yang harus kita selesaikan. Itu mudah-mudahan lah. Jadi makanya kami doktrinasi kami itu jangan orang yang jadi gubernur, orang yang jadi bupati, orang yang jadi wali kota kita yang dapat susahnya, kita yang dapat masalahnya, gitu kan. Jadi kita sukses, orang yang jadi gubernur, bupati, wali kota prosesnya selesai, laksanakan, sudah berlangsung sukses, kita pun di lembaga juga berjalan sukses. Lancar dan tidak ada masalah. Itu yang penting gitu. Karena kan 5 tahun ini kan kompetisi. Iya. Gitu, tidak seolah-olah hanya hari itulah. Gitu. Betul. Jadi bukan hanya 2024 ini aja yang kita pikirkan untuk pelaksanaan pemilu maupun pilkada. Dan tentu kan banyak kedepannya yang harus kita lakukan juga gitu kan. Bang, ini Bang, terakhir Bang. Untuk masyarakat nih Bang, apa Bang? Edukasi, nilai-nilai edukasi ini dalam rangka demokrasi ini ada nggak Bang pesan-pesan yang ingin disampaikan dengan masyarakat umum Bang? Jadi demokrasi ini kan partisipasi, ya kan? Dan partisipasi ini kan butuh bagaimana memberikan edukasi politik, ya kan? Nah, di sisi lain, orang dalam mengukur sebuah proses
keberhasilan demokrasi itu kan bukan hanya mengukur dari tingkat berapa persentase partisipasi pemilih. Betul. Tapi Ya kan? kualitas ya Bang. Tapi yang di sisi lain yang harus kita lihat itu adalah bagaimana secara kualitas dalam proses demokrasi. Saya tidak mengatakan secara kualitas demokrasi kita ini baik ataupun buruk, ya kan? Tentu ada catatan-catatan dan evaluasi yang harus kita lakukan untuk perbaikan-perbaikan untuk kedepannya, gitu. Maka yang terpenting dalam menghadapi proses ini adalah bagaimana kesulitan kita menjaga harmonisasi dan kolaborasi untuk menyukseskan proses demokrasi ini. Tidak ada hal-hal yang harus kita rugikan, ya. Tidak ada hal-hal yang harus kita rugikan. Penyelenggara, peserta pemilih itu 3 komponen ini tidak ada yang harus kita rugikan. Semuanya saling bersinergi. Semuanya punya tanggung jawab. 3 komponen, penyelenggara, peserta maupun pemilih punya tanggung jawab masing-masing bagaimana turut serta menyukseskan pelaksanaan hajatan kita 5 tahun ini, baik pemilu maupun pilkada. Jadi itu yang penting, poin saya itu adalah bagaimana menjaga kolaborasi dan sinergisitas kita demi keberlangsungan kualitas dan integritas pelaksanaan pemilu maupun pilkada. Jadi ada pepatah tuh gini bilang, sekecil-kecilnya ikan ada sekecil-kecilnya ikan ada dagingnya. Sebesar-besarnya ikan ada tulangnya. Sebaik-baiknya ada buruknya. Seburuk-buruk ada baiknya. Betul. Carilah yang baik dari yang buruk. Jangan cari yang baik dari yang buruk. Betul. Nah itu. Jadi itu dari Pak Alon. Jadi itu kira-kira kita ini kan harus mencari sisi yang baik dari yang buruk. Jangan cari sisi yang baik untuk mencari yang buruknya. Jadi kita harus tetap cari mana yang baik dari yang buruk. Jangan cari yang buruk dari yang baik. Nah itu. Nggak ketemu ujung-ujungnya. Nggak ketemu kita. Nah untuk pemuda Bang, misalnya untuk mahasiswa, untuk kawan-kawan OKP, aktivis, apa Bang pesannya sih? Mereka kan ingin menjadi seperti Abang juga nih Bang. Apa Bang pesan-pesan moral Bang untuk generasi Jadi Z, kalau Bang? pesan-pesan seolah-olah saya ini sudah tua Gilang. Motivasi Bang. Jadi Padahal kan kita masih muda nih kan. Kawan-kawan OKP misalnya PMI, BMI, mungkin pengen jadi seperti Abang gitu kan. Apa ininya kan motivasinya? Ya itulah. Jadi kita tetap jangan berpikir kita mencari sesuatu itu untuk mendapatkan untuk mencari. Jadi setiap apa yang kita pikirkan itu jangan kita berpikir kita nanti dapat berapa rupiah yang harus kita dapatin. Jadi kita bagaimana berpikir bagaimana kita bisa berbuat baik kepada semua pihak dan apa yang bisa kita lakukan. Kita tetap konsisten, tetap istiqomah menjalankan kehidupan ini. Tetap kita jaga hubungan baik, tetap kita jaga jaringan dan kita tetap jaga relasi-relasi yang sudah kita bangun. Jangan berpikir berapa nanti omset saya yang saya dapat, berapa nanti suatu saat kita akan bisa menikmati apa yang kita hasilkan nantinya. Jadi itu tetap optimis. Para pemuda-pemuda ini tetap optimis. Jangan pesimis menghadapi dunia ini. Tetap harus optimis dan senyuman. Itu luar biasa motivasi Abang kita yang satu ini teman-teman. Teman-teman dimanapun berada, hari ini kita telah menyaksikan Bang Fahru Roji, salah satu komisioner KPU Provinsi Jambi yang telah menyertai kita dan memberikan banyak situasi maupun problematika demokrasi, dan di ujungnya telah diselesaikan dan sukses KPU Provinsi Jambi menyelenggarakan pemilu. Tetap saksikan siaran kita, podcast kita di IJTV, karena kita akan selalu senantiasa memberikan edukasi maupun nilai-nilai kebaikan bagi teman-teman semua. Jangan lupa teman-teman semua like and subscribe channel IJTV dimanapun berada. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang. Terima kasih Lang. Sehat terus ya. Sukses.